Raisa, aku berasal dari Aceh, tepatnya Kabupaten Biren. Namun, 3 tahun terakhir ini aku bertugas di Kabupaten Gayo Luas. Gayo Luas sendiri masih terletak juga di Provinsi Aceh, tapi jaraknya dari Kabupaten Biren sekitar 240 km. Aku mengajar mata pelajaran biologi di sebuah SMA negeri di Kecamatan Pining. Kecamatan Pining sendiri merupakan kecamatan terpencil di Kabupaten Gayo Luas. Berada di ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser, tepatnya di bagian lembah, membuat Pining agak sulit dijangkau. Tidak setiap hari perjalananku ke sekolah terasa lancar. Ada kalanya aku bahkan tidak sampai ke sekolah. Tapi ketika aku sampai ke sekolah, ya aku tetap menjalankan tugas sebaik yang aku bisa. Oke, sampai di sini dulu kenalannya. Selanjutnya kita akan ngobrol serius nih tentang literasi kesehatan mental pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah mendaftar di workshop literasi kesehatan mental terhadap guru yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai tanggal 27 Februari 2022. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian telah memiliki kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental pada guru, paham tentang betapa sensitifnya topik ini, dan paham bahwa kita sedang bergerak bersama untuk mendobrak stigma negatif yang melekat pada isu kesehatan mental. Jangankan ke penderitaannya nih, bahas isu kesehatan mental aja sebagian orang kadang sudah lebih dulu menghakimi. Dengan kata lain, masyarakat kita sudah mengalami darurat stigma mengenai kesehatan mental. Latar belakang diadakannya workshop ini tuh berawal dari keresahan saya akan tuntutan multifaktorial dalam dunia pendidikan atas peran dan tugas guru. Tuntutan tersebut tentu saja mempengaruhi kesehatan mental guru. Hanya saja belum ada yang menyuarakan ini secara spesifik dan mendalam karena mungkin kesehatan mental guru tuh belum dianggap penting. Guru secara berkala harus menangani banyak tuntutan yang bersaing, mulai dari tuntutan pengembangan kompetensi, menjadikan sekolah tempat yang nyaman bagi siswa, target hasil belajar peserta didik, perangkat administrasi, dan banyak lagi. Artinya nih, guru harus menempatkan kebutuhan kesehatan mental dan kesejahteraan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri. Padahal penting banget bagi para guru untuk meluangkan waktu demi memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan mental mereka sendiri untuk kepentingan mereka dan seluruh komunitas sekolah. Karena ketika kita memutuskan menjadi guru, kita harus siap mendedikasikan seluruh hidup kita untuk orang lain. Kita bahkan bertanggung jawab nih terhadap masa depan seseorang. Kita dipaksa untuk tetap menginspirasi dan memotivasi di tengah naik turunnya kehidupan kita sendiri. Dan saya pikir ini tuh cukup berat untuk kita semua. Semua hal tersebut menjadi tujuan diadakannya workshop literasi kesehatan mental terhadap guru agar semakin banyak pihak terkait dalam sektor pendidikan jadi melek bahwa isu kesehatan mental guru tuh emang sepenting itu. Di video saya sebelumnya, Bapak Ibu pasti sudah melihat saya bertugasnya tuh di Pining. Sekedar informasi nih, Kecamatan Pining tuh baru Januari 2022 lalu tercover jaringan 4G. Berarti selama ini peserta didik dan gurunya sempat mengalami keterbatasan akses informasi. Berada jauh dari anak dan suami, mengajar di sekolah terpencil yang terletak di daerah yang medannya cukup ekstrim, di mana biaya hidup juga tidak murah, tentu tidaklah mudah ya bagi saya pribadi. Karena meskipun domisili saya dan tempat tugas saya sama-sama di Aceh, tetapi Biren dan Gayo Luas, terutama Pining, memiliki adat istiadat setempat yang sangat berbeda.
Maka dari itu, sayanya nih yang harus pinter-pinter menjaga kesehatan mental sendiri agar saya dapat melakukan tugas saya dengan baik. Nah, di workshop ini nih, saya akan berbagi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi kita semua, terutama para guru, di mana semua materinya akan dibahas secara umum dan disesuaikan dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kita semua pasti sudah akrab dengan istilah pendidikan yang memanusiakan atau memanusiakan manusia. Selama ini kita tuh juga sering mendengar narasi tentang glorifikasi profesi guru. Guru adalah profesi paling mulia, guru adalah pribadi yang harus digugu dan ditiru, guru adalah teladan, guru adalah agen moral, pelita dalam kegelapan, guru adalah inspirasi dan harus selalu menampilkan figur berwibawa dan bijaksana. Guru tuh punya banyak kode etik. Guru jadi profesi yang paling disorot oleh masyarakat. Tugas guru itu mengajar, mendidik, membentuk karakter siswa dan memanusiakan manusia. Sedemikian beratnya loh tugas kita semua, Bapak Ibu, sehingga untuk melakukan tugas mulia tadi dengan baik, kita harus melakukannya dengan passionate atau kasih sayang. Semua tuntutan ini akhirnya menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kita mampu mendidik dengan kasih sayang ketika mental kita ternyata tidak sedang baik-baik saja? Kita, guru, juga manusia loh, bisa merasakan emosi, baik itu sedih maupun senang, lega ataupun kewalahan, marah maupun gembira. Tapi, pernah nggak sih kita ngerasa lingkungan kita seakan memaksa kita tuh untuk mengubur terus perasaan kita secara dalam-dalam? Pernah nggak sih lingkungan kita memaksa kita untuk memendam semua hal yang sebenarnya perlu untuk kita luapkan? Padahal kan, perjuangan kita untuk berangkat ke sekolah demi mengajar tidak selalu mulus. Hari-hari yang kita awali sebagai pendidik tidak selalu mudah karena tantangan hidup orang berbeda-beda. Kita nih tahu sama tahu, tidak setiap hari kita mendapat pengalaman mengajar yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau speak up, pasti ada aja ya yang bilang, makanya jadi guru harus kuat mental. Iya, kita tahu jadi guru itu memang harus kuat mental. Tapi kita kan hanya ingin memvalidasi emosi kita bahwa rasa lelah itu nyata. Meski profesi kita ini dituntut untuk tidak boleh mengeluh. Sekarang nih saatnya kita mengetahui apa itu kesehatan mental. Menurut WHO 2004, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana suatu individu mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, mengatasi tekanan dan stres dalam lingkungan sehari-hari, bekerja produktif dan mampu berkontribusi aktif di lingkungan ataupun komunitasnya. Artinya nih, mental yang sehat tuh akan mempengaruhi perilaku kita sebagai guru dalam interaksi dengan atasan, dengan kolega, dengan siswa maupun dengan orang tua siswa. Dan kesehatan mental juga mempengaruhi kualitas mengajar kita. Nah, kita-kita ini nih yang terjebak stigma kesehatan mental biasanya masih sulit membedakan antara kesehatan mental dengan gangguan mental. Kesehatan mental guru nih masih sangat seksi untuk dibicarakan. Padahal kesehatan mental dan gangguan mental adalah dua hal yang berbeda. Stigma negatif juga menjadi salah satu tantangan saya dalam menyebarkan e-flyer workshop ini. Ada beberapa pihak yang keberatan mendaftar dengan alasan, saya kan tidak mengalami gangguan jiwa, ngapain juga saya mendaftar. Padahal kesehatan mental itu sama aja kok dengan kesehatan fisik. Dalam suatu individu, memang ada yang namanya kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi kalau salah satu yang terganggu, ya memang harus dirawat atau diobati.
Dengan mental yang sehat, kita jadi mampu membangun relasi positif dengan orang lain dan mengendalikan macam-macam emosi dalam diri kita. Perlu diketahui nih, emosi itu tidak melulu tentang kemarahan. Jajaran emosi itu ada macam-macam. Mulai dari bagian nyaman seperti kebahagiaan, ketertarikan, rasa ingin tahu sampai ke bagian yang tidak nyaman. Contohnya kemarahan, rasa takut, dan kesedihan. Mental yang sehat ini juga membantu kita mengatasi penyebab stres yang datang di kehidupan kita. Gangguan mental adalah suatu keadaan di mana otak mengalami permasalahan sehingga individu tidak dapat menjalani fungsi kesehariannya. Sebagai contoh, kesulitan tidur nih hingga beberapa waktu atau mengurung diri di kamar dan menolak aktivitas sosial. Gangguan makan yang ekstrim bahkan munculnya ide untuk Sebenarnya udah mulai ramai kok kesadaran akan pentingnya isu kesehatan mental. Tapi stigma negatif lagi-lagi membuat masyarakat masih banyak berpikir bahwa sakit mental itu tuh karena kurang bersyukur, lemah iman, atau bahkan penderita sakit mental itu harus diasingkan. Nah, itu tuh yang membuat penderitanya tidak berani untuk speak up. Padahal, gangguan mental itu kondisi yang bisa menimpa siapapun, dan itu wajar karena interaksi dengan sesama manusia itu sifatnya dinamis. Terutama bagi guru nih, yang tuntutan pekerjaan guru mengharuskan guru berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia di saat yang sama, misalnya saat masuk kelas. Saatnya kita beralih ke puncak stres para guru, yang biasanya memang terjadi di sepanjang karir guru itu sendiri. Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Puncak stres guru itu bisa berasal dari lingkungan kelas yang berantakan dan monoton. Terus yang kedua tuh kurangnya dana dan fasilitas. Dalam kasus saya nih, ini baru tahun ini di-cover oleh jaringan internet 4G. Itu artinya selama ini kami para guru di Pining mengajar di tengah-tengah keterbatasan fasilitas. Terus yang ketiga tuh ada tingkah laku siswa. Kita kadang suka lupa nih bahwa siswa ini berasal dari latar belakang sosial yang berbeda, yang membawa value atau nilai kehidupan sendiri dari rumah masing-masing. Jadi sebenarnya wajar aja kalau ada siswa yang mudah dihandle dan sukar untuk dihandle. Sebenarnya kesukaran tersebut pun tidak melulu kesalahan guru. Ini diperparah karena narasi yang menyudutkan kalau kelakuan negatif siswa itu karena gurunya yang tidak cakap dalam mendidik. Guru yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan populasi berbeda. Di setiap kelas, siswa punya gaya belajar yang berbeda, punya gangguan belajar yang berbeda pula. Di sini memang harus kita akui, kita tidak bisa mengakomodasi kebutuhan semua siswa kita. Kita tidak bisa selalu membuat keputusan yang menyenangkan bagi semua orang. Terus yang terakhir ada tantangan birokrasi. Misalnya banyaknya perubahan sistem evaluasi guru, perombakan kurikulum, atau banyaknya pekerjaan administrasi seperti buku kerja, laporan wali kelas, atau bahkan mungkin e-rapor.